Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan update sebuah sistem informasi stok kayu berbasis web menggunakan Code Igniter versi 3 ya, dengan UI Bootstrap menggunakan metode Vivo ya. Adapun kriteria update-nya, yang pertama adalah form loginnya hanya username dan password saja. Sementara background-nya resolusinya menjadi lebih tinggi dan ini sudah diselesaikan ya. Untuk tampilannya sekarang seperti ini, tidak ada pilihan ya, tipe usernya seperti apa ya. Adapun backgroundnya ini sudah lebih tinggi ya, dan nanti kalau mau melakukan update sendiri ya bisa dilakukan melalui bagian kode ya, di sini ya. Jadi nanti silahkan buka saja folder proyeknya ya, kemudian nanti silahkan masuk di bagian ini, di bagian aset ya, aset, kemudian masuk image, kemudian background ya. Nanti ini bisa dibuka reveal in Explorer ya. Background yang dijadikan background di awal login tadi ini bernama gudang kayu 2.jpg. Jadi nanti kalau mau merubah ya, ini nanti tinggal di rename saja ya. Ini misalnya saya sekarang kan untuk tampilannya kan seperti ini ya. Kemudian kalau mau saya rubah ya, yang satunya ya, agar yang ini ya, yang ini nanti akan menjadi background ya. Ini caranya, yang nama sebelumnya ya, ini kita rename dulu ya. Ini kita rename dulu ya. Ini kita rename ya. Ini agar backup ya. Ini saya kasih nama BU di belakangnya ya. Kemudian gambar yang akan menjadi gantinya ya, ini kita rubah ya menjadi nama yang seperti ini, gudang kayu 2 ya. Oke, ini kita rename ya. Rename seperti ini ya, gudang kayu 2. Oke, seperti ini. Sehingga nanti kalau ini kita reload ya, dia akan berubah backgroundnya menjadi yang satunya lagi ya. Oke, kurang lebih cara merubahnya seperti itu ya. Sehingga nanti kalau kita kembalikan ke gambar yang ini ya, ini ya, ini kita rubah lagi menjadi OBS ya, seperti tadi ya. Kemudian yang kayu 2 yang saya kasih tambahan nama BU tadi ya, ini saya rubah menjadi gudang kayu 2 lagi, sehingga nanti ketika kita reload gambarnya akan berubah menjadi yang terakhir tadi ya. Berikutnya update-nya ya, tadi ini background resolusi tinggi sudah ya, kemudian username dan passwordnya tanpa pilihan ya, pilihan tipe usernya ya. Kemudian landing page ya, untuk stok ya, stok kayu Vivo dengan nama perusahaan ya, ini sudah fix ya, dengan informasi dinamis di database ya. Oke, misalnya di sini saya login ya, Riyadi, yang pertama sebagai admin ya, kemudian ini passwordnya 123 ya, 1234 sorry, 1234 ya, seperti ini ya. Nah, keterangan ini ya, sistem informasi manajemen stok Vivo ya, ini nanti bisa dirubah-rubah di database bagian web info ya. Kita lihat di sini ada TB info web, kita tambahkan ini ya. Nah, keterangannya ini ya, nanti ada di sini untuk dashboardnya. Dashboardnya nanti bisa dirubah-rubah, ini misalnya seperti ini ya. Misalnya Muhammad Fahmi sekarang ya, jadi Muhammad Fahmi. Oke, jadi seperti itu ya. Ingat untuk BR-nya ini jangan dihilangkan ya, karena ini untuk berpindah baris ya. Nah, teman-teman nanti bisa juga merubah-rubah keterangan di sini ya, yaitu dengan menambahkan suatu kode HTML. Nah, di sini sudah bertambah menjadi Muhammad Fahmi ya. Kemudian sistem informasi manajemen stok kayu Vivo, misalnya di sini perusahaannya bernama PT ABC gitu ya, Vivo ya. Kemudian di sini kita kasih tambahan keterangan PT ABC seperti ini ya, sehingga nanti di sini akan keluar informasi dari nama perusahaannya ya. Dan kalau ini belum disimpan masih merah seperti ini ya, maka perubahan yang di sini belum akan terjadi. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi PT ABC ya. Nanti informasi lainnya kalau mau dirubah-rubah silahkan, dan nanti ada juga beberapa informasi yang lainnya ya. Berikutnya ini ya, di sini ya, stok kayu Vivo dengan nama perusahaan sudah tadi bisa dirubah-rubah ya. Kemudian tombol Vivo Wiki dirubah menjadi manual guide system. Nah, jadi nanti wikinya sebelumnya ada ya, sekarang dirubah menjadi kalau kita masuk ke landing page ya, nah di sini ya, tidak lagi ada tombol ke wiki, tapi nanti ada itu ya, manual guide system ya. Manual guide nanti kurang lebih seperti manual guide-nya ya. Kemudian nanti kita bisa kembali juga ke landing page-nya ini ya.
Untuk informasi ini ya, juga bisa dirubah-rubah ya, nama perusahaannya, stok kayu Vivo Mebel ABC. Nah ini bisa dirubah-rubah di database stok kayu Mebel Vivo ABC. Nah ini ABC misalnya saya tambahkan oke, seperti itu ya. Oke di sini ya, ingat di save dulu ya. Kemudian kalau saya reload ya, maka di sini nanti juga akan ini ya, bertambah nama perusahaannya menjadi oke ya. Kemudian berikutnya ya, update-nya ya, yaitu menu dashboard ya, pada master kayu ditambahkan dengan kolom jumlah dan satuan ya, dan kode kayunya nanti akan otomatis ya, nanti berdasarkan nama, kemudian panjang, lebar, tinggi ya, nanti kurang lebih seperti itu, bisa kita demonstrasikan ya. Pertama kita lihat dulu ya, nanti di sana ada jumlah ya, ada jumlah dan satuan ya. Pada kita masuk dulu ya di sini ya, masuk ya. Bagian admin ya, di admin ya, dan passwordnya 1234 ya. Yang pertama data master ya, pada master kayu ya, ini sudah bertambah yaitu jumlah stok dan satuannya, itu sudah bertambah ya. Kemudian setelah jumlah stok dan satuan ya, di sini juga ada kode kayu, dan kode kayunya otomatis ya, misalnya otomatis berdasarkan nama dan panjang, lebar, tinggi ya. Misalnya sekarang saya tambahkan ya, misalnya kayu di sini misalnya keruing ya, keruing ya, KRUING ya, kayu keruing ya, kayu keruing misalnya balok 3 meter, ini bahannya adalah keruing itu sendiri ya. Kemudian panjangnya 3 meter berarti 300 cm ya. Kemudian lebarnya misalnya di sini 20 ya. Kemudian tingginya misalnya di sini misalnya 25 lah ya gitu ya. Kemudian satuannya ini ya, balok seperti itu. Kemudian kalau kita simpan ya di sini, nah di sini input lebar tidak jangan lebih kecil daripada tinggi ya, lebarnya harus lebih besar ya, misalnya di sini 40 ya. Oke, kita simpan ya. Maka kalau kita cek ya, kayu yang baru saja kita masukkan yang keruing tadi ya, keruing ya. Nah keruing tadi ya, sudah ada kode kayunya otomatis ya, beserta nanti sudah ada satuannya, otomatis berdasarkan nama kayunya ya, kayu keruing balok 3 meter plus di sini panjangnya 300 plus lebarnya 40 plus tingginya 25, otomatisnya nanti kurang lebih seperti itu ya. Oke, itu untuk kode kayunya ya. Kemudian untuk kode suppliernya ya, nah kode supplier juga sama ya, ini nanti udah otomatis ya, kalau kita menambahkan supplier baru ya maka akan bertambah ya. Dia ini lebih ringkas ya, mengambil 2 digit di awal ya. Oke, misalnya kita tambahkan supplier baru ya, misalnya CV kayu makmur sejati, kayu makmur sejati misalnya seperti itu ya, nomor HP-nya sekian ya, kayu sejati @gmail.com ya, misalnya jalan sekian ya. Nah, kemudian kalau kita tambahkan ya, maka dia akan memiliki kayu sejati itu ya, nih CV kayu makmur sejati ya, maka dia kode suppliernya CV, kemudian nanti di sini disertai itu tahun dan tanggal pembuatannya secara otomatis ya, kurang lebih nanti seperti itu ya. Kemudian berikutnya ya, ini tadi sudah fix ya, tambahkan identitas perusahaan pada laporan, karena laporan ada di akun owner ya, kita send out ya. Kemudian kita masuk di bagian owner, passwordnya sama ya, oke ya. Kemudian ya di reportnya ya, ini akan ada tambahan ini ya, tombol cetak nih ya, tombol cetak ya, dan nanti akan menjadi file PDF ya. Kita klik ya, kemudian kita akan diarahkan ke halaman download ya, kita download ya, kemudian kita buka hasilnya ya. Nah hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya, ada nama perusahaannya, dan nama perusahaan itu nanti sesuai dengan isian yang ada di sini, nama perusahaan ini ya. Nah ini ada di sini, nanti kalau dirubah-rubah ya, oke misalnya sekali, misalnya seperti ini, PT ABC oke sekali ya, nanti informasi perusahaan ya, nanti untuk report ini ya. Kalau kita coba cetak lagi ya, oke ya, kita cetak lagi, kemudian kita buka. Nah ini ada tambahan oke sekali ya, sesuai dengan perubahan di database ini ya. Kemudian berikutnya ya,
ada nama perusahaan ya, kemudian di sini ada itu ya, pengesahan ya, ada istilahnya space untuk pengesahan ya. Kemudian tanggal cetaknya juga diterakan di sini ya. Kemudian untuk stok masuk nanti juga demikian ya, nanti ada tambahan tombol cetak yang terformat ya. Oke, ingat untuk tanggal masuk ya, karena ada batas waktunya ya, ini tentukan sesuai yang ada datanya. Yang ada datanya ini kan di sini kemarin itu yang bulan Mei ya, 1 sampai 31 ya. Nah, di sini ada datanya ya. Kemudian kalau kita cetak ya, nah kita cetak ya, kita download ya, kemudian open ya. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ada nama perusahaannya ya. Kemudian nanti berikutnya di sini juga ada space untuk pengesahannya. Sama nanti dengan stok keluar ya. Stok keluar juga nanti ini ditentukan berdasarkan tanggal ya, bulan Mei ya. Kemudian ini kita ambil yang bulan Mei juga ya. Ini ada datanya ya. Kemudian kalau kita cetak ya, maka dia akan menghasilkan laporan stok keluar. Nah, stok keluar ya, dan ada nama perusahaannya, serta di sini ada tanggalnya, ada ada space untuk pengesahannya ya. Kemudian yang lainnya nanti untuk stok online juga begitu. Nanti di sini juga ada tombol cetaknya ya, berdasarkan pilihan tanggal ya. Misalnya sama ini kita cetak laporan yang bulan Mei ya. Oke, kita cetak ya. Download. Nah, hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Ini nama perusahaannya dan ini ada space untuk pengesahannya. Baik, kurang lebih demikian ya untuk update dari sistem informasi ini ya, stok kayu berbasis web menggunakan kode Igniter dengan UI Bootstrap menggunakan metode Vivo. Jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi kontak yang tersedia di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.